Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elta Cincun dari kelas 2B Eksya, jurusan Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas sebagai bentuk tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah cara untuk menggambarkan bisnis secara menyeluruh dalam bentuk visual di satu halaman dengan bisnis model kanvas. Kita bisa memberikan rancangan berpikir tentang bisnis yang kita buat, memperoleh pemahaman sama, memperoleh bahasa yang sama, dan membantu tim kita untuk lebih fokus dalam pembuatan produk yang kita inginkan. Bisnis model kanvas yang akan saya jelaskan yaitu produk warung kopi. Warung kopi adalah sebuah tempat yang lebih dikenal untuk nongkrong atau berbincang-bincang sembari menikmati minuman dan makanan yang telah disediakan atau disajikan. Nah, cara merancang bisnis model kanvas adalah dengan menjabarkan 9 unsur penting dan ide bisnis yang akan kita buat. Customer segment. Customer segment membahas tentang siapa target pasar yang akan kita tuju pada bisnis produk yang kita punya. Yang pertama, pelanggan retail pria dan wanita umur 18-30. Yang kedua, kalangan menengah. Yang ketiga, pelanggan perusahaan kecil menengah. Di rancangan kedua ini, kita susun hal-hal yang bisa menjawab permasalahan target sebagai solusi yang kita punya. Rancangan kedua ini disebut full process sense, yaitu 1. Menyediakan aneka kopi tradisional dari seluruh Indonesia. Yang kedua, jajanan atau cemilan tradisional. Yang ketiga, semua kopi dan jajanan dari bahan baku ramah tamah dan tanpa pengawet. Setelah itu, kita bisa menentukan media apa yang tepat untuk berkomunikasi dan distribusikan yang kita punya. Rancangan ini masuk ke rancangan yang ketiga, disebut channel. Yang pertama, lokasi warung kopi. Yang kedua, acara-acara kopi. Kemudian masuk ke rancangan keempat yang dinamakan customer relationship. Rancangan keempat ini menentukan rancangan berinteraksi dengan konsumen setelah melakukan transaksi. Yang pertama, membership. Yang kedua, promo member beli 5 dapat gratis 1. Kemudian masuk ke kolom 5 atau disebut revenue stream. Nah, di kolom ini kita menentukan dari mana bisnis kita mendapatkan keuntungan. Yang pertama, menjual ragam kopi tradisional Indonesia. Yang kedua, penjualan cemilan atau jajanan tradisional. Yang ketiga, penjualan bubuk kopi. Yang keempat, pengembangan melalui warbel atau franchise. Masuk ke kolom yang keenam atau disebut key result. Disebut di rancangan keenam ini akan terisi apa yang harus kita punya untuk mendukung bisnis kita, yaitu lokasi warung. Yang kedua, sumber daya manusia yang terampil. Masuk ke kolom yang ketujuh atau disebut key activity. Di kolom ini
kita tentukan apa saja kegiatannya yang harus dilakukan supaya ide bisnis berjalan sesuai rencana yang telah kita susun sebelumnya. Yang pertama, menyediakan minuman kopi dan cemilan yang berkualitas. Yang kedua, memberikan pelayanan yang ramah dan informatif. Masuk ke kolom yang ke-8, disebut key partner. Di sini kita tentukan siapa supply dan partner yang tepat bisnis yang kita buat. Yang pertama, supplier kopi yang berkeseimbangan. Yang kedua, supplier cemilan tradisional. Dan rancangan terakhir disebut cost struktur. Di sini menjelaskan apa saja biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan ide bisnis kita. Yang pertama, bahan baku atau mentah kopi dan lainnya. Yang kedua, biaya persiapan toko. Yang ketiga, biaya karyawan. Yang keempat, biaya lainnya, listrik, gas, air, dan lain-lain. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya tentang bisnis model kanvas produk warung kopi Cincu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.